Salam sehat. Saya Samuel Marganda Halomuan Manalu MKM. Saya merupakan salah satu dosen di jurusan Kesehatan Lingkungan, Program Studi D3 Sanitasi Poltekkes Kemenkes Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT PT. Adapun mata kuliah yang saya akan bawakan adalah mata kuliah Pengelolaan Limbah Cair. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib pada program studi D3 Sanitasi pada semester 3 yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mampu melakukan tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian pada media lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, di lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat-tempat umum, rumah sakit, transportasi, gudang dan matra. Yang kedua, menguasai konsep dasar, tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian pada lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologis, maupun sosial, di lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum, rumah sakit, transportasi, gudang dan matra. Capaian pembelajaran mata kuliah pengelolaan limbah cair, mahasiswa diharapkan yang pertama, memahami kebijakan pembangunan kesehatan berkaitan dengan pengamanan dampak limbah cair. Yang kedua, memahami pengertian dan fungsi pengolahan limbah cair. Yang ketiga, memahami macam penyakit yang ditularkan melalui limbah cair. Yang keempat, memahami sumber limbah cair dan karakteristiknya. Yang kelima, memahami persyaratan kualitas limbah cair berdasarkan kelasnya. Yang keenam, memahami manajemen limbah cair. Yang ketujuh, memahami pengolahan limbah cair. Dan yang kedelapan, memahami limbah cair domestik. Yang kesembilan, memahami resapan. Dan yang terakhir adalah memahami tangki septik. Bahan kajian pada mata kuliah ini akan membahas mengenai yang pertama, permasalahan dampak dan kebijakan mengenai limbah cair. Yang kedua, pengertian hubungan limbah dengan kesehatan dan permasalahan pencemaran limbah cair. Yang ketiga, penyakit yang ditularkan melalui limbah cair. Yang keempat, persyaratan kualitas limbah cair. Yang kelima, sumber limbah cair. Yang keenam, persyaratan kualitas limbah cair. Yang ketujuh, tahap pengelolaan limbah cair. Yang kedelapan, percolation test. Dan yang kesembilan adalah tangki septik. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga melakukan praktek pembuatan miniatur IPAL. Kemudian dilanjutkan dengan praktek pembuatan instalasi pembuangan air limbah yang sederhana untuk mengelola limbah cair hasil asrama mahasiswa. Pada pelaksanaannya, mata kuliah ini terdiri dari 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali ujian akhir semester. Poltekkes Kemenkes Medan menerapkan sistem blended learning, yaitu dengan melakukan hybrid dengan luring ataupun tatap muka di kelas dan juga dengan online menggunakan Zoom meeting. Kami juga menggunakan LMS, yaitu Edlink untuk sistem absensi bagi dosen maupun mahasiswa di setiap pertemuannya. Selain itu, Edlink juga sebagai media untuk mengupload materi dari dosen, mengumpulkan tugas, dan juga melakukan kuis dan ujian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik perkuliahan pada mata kuliah yang saya ampu. Saya menerapkan teknik pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Teknik pendekatan yang pertama adalah Delivery. Delivery yang dimaksud adalah bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik. Teknik delivery penyampaian materi yang saya terapkan ada 4 cara. Yang pertama, penyampaian materi melalui ceramah. Dalam metode ceramah, saya akan menyampaikan materi secara verbal di mana mahasiswa akan mendengar dan mencatat hal-hal yang penting. Saya menggunakan buku ajar, jurnal, dan sumber-sumber website yang terverifikasi sebagai bahan referensi. Di sini, saya juga membuat buku yang mendukung mata kuliah yang saya ampu. Saya juga mempersiapkan slide presentasi yang interaktif atau modul di setiap perkuliahan. Tidak lupa, saya akan melontarkan berbagai pertanyaan pada saat perkuliahan berlangsung dan mahasiswa menjawab. Yang kedua adalah diskusi. Pada metode pembelajaran diskusi,
Terlebih dahulu saya akan memberikan topik yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari. Topik akan saya sampaikan terlebih dahulu melalui grup WhatsApp. Saat di kelas, saya biasanya membagi mahasiswa menjadi kelompok kecil yang beranggotakan 6-8 orang. Selanjutnya, saya beri waktu kepada mahasiswa untuk berdiskusi, untuk kemudian dipresentasikan di hadapan teman-temannya. Menurut pendapat saya, dengan pengaplikasian metode diskusi ini, mahasiswa dapat berpikir kritis dalam mengemukakan pendapat, serta dapat bertukar pikiran dalam pemecahan masalah. Metode yang ketiga adalah problem-based learning. Metode ini akan membahas secara berkelompok berupa kasus-kasus yang ditemukan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang dipelajari, sehingga mahasiswa bisa mencari informasi yang relevan, menganalisis permasalahan dari kasus tersebut, merancang solusi dan alternatif pemecahan masalah yang tepat. Menurut pendapat saya, metode problem-based learning ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, karena mahasiswa dapat memahami materi secara mendalam dan mengkaitkannya ke dalam konteks di dunia nyata. Metode yang keempat adalah praktek di bengkel kerja. Kegiatan praktek disesuaikan dengan capaian mata kuliah dan perkembangan ilmu teknologi, yaitu melakukan secara nyata, membuat, merancang, serta mengaplikasikan metode tertentu secara langsung oleh mahasiswa. Adanya praktek pembelajaran di bengkel, mahasiswa dapat mengasah kemampuan psikomotorik, pengetahuan, dan sikap, sehingga lebih dimudahkan dalam meningkatkan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Teknik pendekatan yang kedua adalah dengan interaction. Di sini, saya berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa melalui tatap muka. Selama perkuliahan berlangsung, saya selalu mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, yaitu bertanya dan mengemukakan isu-isu di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan materi. Sehingga, perkuliahan menjadi interaktif, komunikatif dua arah. Selain itu, interaksi dengan mahasiswa melalui teknologi aplikasi pembelajaran Poltekkes, yaitu EdLink. Melalui EdLink, saya bisa membagikan materi perkuliahan, saya juga mengumpulkan tugas mahasiswa dan melakukan penilaian, memberikan feedback, dan ini berkaitan juga dengan asesmen. Teknik terakhir yaitu asesmen. Bagaimana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa? Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama dengan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, memuat cara saya menilai pembobotan penilaian. Dengan demikian, mahasiswa bisa lebih mempersiapkan diri agar perkuliahan berjalan lancar dan memperoleh nilai yang memuaskan. Karena Poltekkes Kemenkes Medan merupakan pendidikan vokasi, maka penilaian dibagi menjadi dua item, yaitu teori yang berbobot 40% dan penilaian praktek yang berbobot 60%. Penilaian teori terdiri dari 40% nilai UTS, 40% nilai UAS, dan 20% nilai tugas serta kuis. Sementara itu, nilai praktek terdiri dari nilai kemampuan dalam praktek 60% dan nilai ujian praktek 40%. Asesmen yang saya lakukan dalam evaluasi perkuliahan terdiri dari dua macam kegiatan, yaitu yang pertama, kuis insidental yang saya lakukan secara random pada beberapa kali pertemuan. Biasanya saya melakukan kuis menggunakan platform digital Mentimeter. Aplikasi Mentimeter digunakan untuk menggali pemahaman, pendapat, pengalaman, kesan peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Aplikasi ini dirasa lebih interaktif karena bisa langsung menggali pemahaman peserta secara langsung. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran salah satu pertemuan mata kuliah pengelolaan limbah cair pada minggu kedua. Mari kita lihat bersama-sama. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Gimana kabarnya semua? Baik, Pak. Baik ya, oke. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua ya. Mata kuliah pengelolaan limbah cair. Ya. Yang pertemuan pertama saya udah kirimkan RPS-nya. Ya kan? Oke. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita
berdoa terlebih dahulu agar yang disampaikan dapat diserap dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pertemuan kita pada minggu ini adalah pengelolaan limbah cair. Sebentar ya. Nah, di sini kita akan bahas topik mengenai pengertian, sumber, dan karakteristik limbah cair industri. Ya. Nah, saya lihat masih pada kaku nih. Gimana kalau kita main games dulu? Oke? Ya, saya kasih games semuanya pakai Mentimeter ya. Ya. Sudah saya share, coba diisi kuisnya. Coba diisi kuisnya. Oke, nah di sini sudah masuk jawaban kalian. Kita bisa lihat sama-sama ya. Oke, hasil Mentimeternya di sini saya tanyakan tentang bagaimana atau apa yang ada di dalam pikiran kalian tentang limbah cair. Sudah masuk berbagai macam jawaban. Ada air sisa kotoran, logam berat. Ada juga yang mengisi pencemaran, zat berbahaya, sisa pembuangan, dan lain-lain. Jadi semuanya ini benar ya, benar. Namun, kita bisa melihat definisinya di slide nomor 1. Nah, di sini ada pengertian limbah cair. Jadi, pengertian limbah cair itu rangkaian dari apa yang kalian isi dari Mentimeter tadi, ya kan? Sisa hasil usaha ataupun kegiatan yang berwujud cair. Yang berwujud cair yang berisi bahan kimia organik maupun anorganik. Dengan konsentrasi, kualitas maupun kuantitas yang tertentu. Seperti itu dia ya. Berbagai definisi ada dari WHO, dari PP dan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai limbah cair. Artinya limbah ini adalah suatu yang tidak memiliki nilai sebelum ada pengolahan lebih lanjut. Seperti itu dia. Jadi dia tidak bernilai sebelum dilakukan pengolahan. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada sumber limbah cair industri. Jadi sebenarnya limbah cair ini dari mana diproduksi atau dihasilkan? Dari proses apa dia? Di sini ada bagan yang bisa kalian lihat. Yang pertama itu bahan baku. Bahan baku dari sebuah industri, ya kan? Bahan baku itu yang digunakan untuk proses produksi. Dari proses produksi itulah yang menghasilkan produk. Ya kan? Nah, di dalam perjalanan si bahan baku sampai ke produk tentunya memiliki proses-proses ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang akan menghasilkan limbah tadi. Kita bisa lihat dalam proses produksi bisa dihasilkan limbah padat maupun limbah cair. Kemudian limbah gas juga dihasilkan dari proses produksi tersebut. Karena kita fokusnya ke limbah cair, kita lihat limbah cairnya itu apakah tergolong limbah B3 atau tidak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014. Nah, kemudian air limbah tersebut dialirkan menuju IPAL, instalasi pembuangan air limbah, ya kan? Nah, air buangannya itu sudah diatur dalam Permen LH nomor 5 tahun 2014 tentang standar baku mutu air limbah yang diizinkan. Seperti itu dia. Oke? Ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada identifikasi limbah.
Identifikasi limbah maksudnya di sini adalah kegiatan untuk melihat bagaimana sebenarnya limbah itu berbahaya atau tidak, terus kandungannya apa. Di sini ada 5 langkah yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengidentifikasi limbah tersebut. Yang pertama adalah dari sumbernya. Sumbernya itu dari mana limbah itu berasal? Kegiatan apa? Ya kan? Sumbernya. Karena sumbernya itu akan mempengaruhi nomor 2, karakteristiknya. Karakteristiknya, misalnya industri tahu. Industri tahu pasti berbeda karakteristik limbahnya dengan industri kelapa sawit. Karena apa? Karena bahan baku yang tadi di skema sudah berbeda. Pengolahannya juga pasti sudah berbeda. Dan artinya kandungan-kandungan pada industri tahu dan sawit tentunya akan berbeda juga. Seperti itu dia ya. Ya, yang ketiga adalah dari uji toksikologinya. Toksikologinya itu adalah bagaimana kandungan racun di dalam air limbah tersebut. Itu biasanya dilakukan pengujian pada laboratorium. Seperti itu, untuk melihat kandungan-kandungan kimia yang ada di dalam limbah tersebut. Yang keempat adalah kita tentunya melakukan pencatatan dan pengumpulan data. Kita harus kumpulkan semua datanya yang akan kita lakukan untuk mengevaluasi dan mengkategorikan si limbah tadi. Misalnya di industri A, ternyata dari data yang ditemukan berdasarkan sumber, karakteristik, toksikologi, pencatatan pengumpulan data itu perlu melakukan apa gitu. Nah, itu tujuannya kita melakukan identifikasi. Seperti itu dia ya. Nah, tujuannya itu untuk apa? Ada 3 tujuan. Yang pertama itu kita bisa mengklasifikasikan limbah itu merupakan berbahaya atau tidak, ya kan? Limbahnya berbahaya atau tidak. Yang kedua, kita bisa menentukan penanganan yang paling tepat. Karena metode pengolahan limbah ini ada banyak. Makanya dengan kita identifikasi karakteristiknya bagaimana, kita bisa memilih metode yang paling tepat. Metode apa yang mau kita lakukan? Tidak bakal sama, misalnya industri tekstil dengan industri makanan, pengolahan limbahnya. Jadi kalau kita udah identifikasi, kita bisa lebih tepat metode apa yang akan kita lakukan. Itu dia. Yang ketiga, menilai menganalisis dampaknya terhadap lingkungan. Nah, itu dia tujuannya kita melakukan identifikasi. Ya. Nah, apa kira-kira bedanya menurut pendapat saudara limbah cair domestik dengan limbah cair industri? Ada kira-kira yang bisa menjawab? Nah, silakan Intan. Kalau untuk limbah cair industri itu umumnya itu dia mengandung logam berat, Pak. Biasanya dia mengandung logam berat dan berbahaya untuk dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan yang lebih lanjut, Pak. Dan dia biasanya susah untuk terurai. Sedangkan limbah cair domestik itu biasanya limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga, Pak, dan relatif mudah untuk diolah secara biologis, Pak. Baik, terima kasih Intan atas jawabannya. Sangat bagus ya. Jadi memang benar limbah cair domestik dan industri itu perbedaan yang paling nyata itu dari sulitnya diurai dan juga kandungan-kandungan yang ada di dalam limbah tersebut gitu dia. Kalau dia limbah domestik mudah terurai. Jadi tidak perlu pengolahan-pengolahan yang khusus. Namun beda dengan industri yang harus perlu penanganan lebih lanjut karena akan berdampak ke lingkungan. Seperti itu ya. Nah, pendapat Intan tadi, limbah industri itu wajib dilakukan pengolahan. Kira-kira kenapa harus diolah limbah industri tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Wardah. Karena, Pak, mengandung zat berbahaya seperti logam berat dan dapat mencemari tanah, air, dan mengganggu kesehatan lingkungan atau masyarakat. Baik, terima kasih Wardah atas jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Slide berikutnya adalah sumber limbah cair. Jadi sumbernya itu bisa kita klasifikasikan menjadi 2. Yang pertama itu dari sumber yang tidak spesifik dan sumber yang
spesifik. Nah, bagaimana itu sumber yang tidak spesifik dan sumber yang spesifik? Nah, ini dia. Di sini kita bisa lihat sumber yang tidak spesifik. Berasal dari kegiatan-kegiatan pemeliharaan alat, pencucian. Jadi dia bukan dalam proses produksi. Seperti itu dia. Dalam suatu industri pasti ada pembersihan gedung misalnya, pembersihan garasi, atau pencucian kendaraan angkut. Nah, itulah dia limbah-limbah yang sumbernya tidak spesifik, seperti itu. Jadi cenderung limbahnya ini tidak mengandung bahan-bahan yang terlalu berbahaya, namun harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikannya. Bedanya dengan yang spesifik itu adalah seperti ini. Nah, kalau yang spesifik itu langsung dari sisa proses pengolahan atau kegiatan industri. Jadi misalkan suatu industri itu mencampurkan bahan-bahan kimia yang menggunakan air. Nah, disitulah hasil atau sisa air buangannya itu dapat mengandung bahan-bahan tercemar. Itu dia yang dinamakan spesifik. Seperti itu ya. Nah, ada yang tahu nggak? Kira-kira metode-metode apa yang bisa dilakukan dalam pengolahan limbah industri? Saya, Pak. Nah, silakan Sukma. Jadi Pak, metode yang pengolahan limbah industri itu ada dua. Yang pertama itu koagulasi flokkulasi, itu untuk mengendapkan partikel terlarut. Sedangkan yang kedua itu pengolahan biologis anaerobik, itu Pak untuk mengurangi bahan organik tanpa oksigen. Oke, terima kasih Sukma ya. Jadi banyak pengolahan-pengolahan yang bisa kita lakukan untuk mengolah limbah cair hasil industri. Salah satunya yang disampaikan oleh Saudara Sukma. Baik itu apa tadi Sukma? Koagulasi dan lain sebagainya. Sesuai dengan karakteristik limbah tersebut. Nah, dari karakteristik itu kita tentukanlah metode apa yang paling tepat yang harus kita lakukan. Seperti itu. Untuk tahap-tahapannya nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, bukan di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalian kan sebagai mahasiswa nih punya peran. Kira-kira peran kalian sebagai seorang mahasiswa apa yang bisa mendorong pengolahan limbah itu yang lebih ramah lingkungan? Ada yang bisa kasih pendapatnya? Izin saya Pak, Ya, silakan Renita. mahasiswa bisa membuat kampanye kesadaran, melakukan riset dan pemantauan kualitas air, serta dapat mengusulkan inovasi pengelolaan limbah yang lebih murah dan efektif. Oke, baik. Terima kasih Renita. Oke, slide selanjutnya adalah karakteristik limbah cair. Jadi karakteristik itu bagaimana atau apa kandungan-kandungan yang bisa kita lihat dari si limbah tersebut untuk menjadi parameter apakah limbah itu tercemar atau tidak. Nah, ada beberapa parameter-parameter di dalam limbah cair. Yang pertama itu bahan padat tersuspensi, ya kan? Itu yang kedua bahan padat terlarut. Yang ketiga ada BOD atau biological oxygen demand. Terus COD, chemical oxygen demand. Terus ada DO, dissolved oxygen, dan pH maupun logam berat. Baik, untuk absensi kita pada hari ini sudah bisa diakses melalui AdLinks. Silakan di-scan barcode-nya ya. Ya. Materi juga sudah saya share di dalam dan juga tugasnya tadi juga sudah saya buat di dalam AdLink. Oke? Ya. Kalau begitu, kita ketemu hari Rabu jam 10 di bengkel kerja. Kita akan membuat instalasi pengolahan air limbah. Oke? Nah, kalian pakai baju bebas ya? Oke. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Sampai berjumpa kembali minggu depan dan selamat siang semuanya ya. Siang, Pak.
Demikianlah video pembelajaran mata kuliah pengelolaan limbah cair. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tindakan. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.